Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Kami segenap keluarga besar Rio Riasport mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kami dari keluarga besar Rio Riasport ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi kalian semua para subscriber channel ini dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam channel Rio Riasport. Apabila kami selama 1 tahun belakangan ini memiliki banyak kesalahan, baik dari kata-kata, perbuatan, atau ucapan yang disengaja ataupun tidak disengaja, semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya oleh kalian semua. Dan semoga juga amal ibadah puasa kita di 1 bulan kemarin, di bulan Ramadan kemarin, bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang mungkin puasa Ramadan kemarin full ya, ini sebuah prestasi buat kalian semua. Tapi bagi yang tidak full ya, mungkin bisa nanti dibayar di bulan-bulan selainnya ya. Oke, menemani waktu santai, waktu berkumpul bersama keluarga. Mungkin kalian tengah berkumpul bersama keluarga besar kalian di kampung, ataupun dengan sanak saudara kalian, ataupun dengan teman-teman dan rekan-rekan kalian sewaktu kecil dan lain sebagainya. Nah, menikmati waktu istirahat dan juga berkumpul bersama keluarga kalian semua, Rio Riasport kembali menghadirkan berita-berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia serta timnas Indonesia yang tengah hangat dan diperbincangkan akhir-akhir ini. Nah, ada berita apa saja sih di Rio Riasport kali ini? Kita akan simak dan ulasannya sama-sama sebagai berikut ini. Kemarin kita sudah bahas soal kemungkinan Rizky Ridho yang akan abroad ke Italia. Nah, bicara soal Italia, tentunya kita nih yang sudah hafal ataupun juga selalu mantengin dan juga pecinta bola sejati, tahulah ya seperti apa permainan timnas Italia. Permainan timnas Italia itu sebenarnya jelek loh ya, membosankan, cenderung bertahan, atau istilah Italia itu dengan nama catenaccio. Nah, kalau dibandingkan dengan permainan timnas Belanda yang terkenal dengan full menyerang atau total football, tentu lebih menarik dong permainan timnas Belanda. Tapi tahukah kalian, meskipun permainan timnas Italia dengan pola catenaccio-nya atau pragmatis itu jelek dan membosankan, tapi faktanya Italia punya 4 trofi Piala Dunia dan 2 trofi juara Eropa. Nah, berbanding terbalik nih dengan apa yang dialami oleh Belanda. Permainan Belanda itu enak, menarik, menyerang, tapi Belanda belum pernah loh sekalipun juara dunia. Bahkan juara Eropa aja baru 1 kali, itu pun dulu Piala Eropa itu masih bernama UEFA Euro, itu tahun 1988 kalau nggak salah. Nah, apa artinya? Artinya adalah dalam dunia sepak bola nggak selamanya loh ya permainan menyerang itu akan menguntungkan. Karena faktanya di dunia sepak bola yang dikenang itu bukanlah soal permainannya, tapi hasil akhirnya. Makanya jarang banget ya ada tim-tim Eropa ini menggabungkan 2 permainan menyerang dan permainan cantik, kecuali tim-tim dari Amerika Latin seperti Brazil dengan Jogo Bonitonya ataupun Argentina dengan Flamengonya atau yang lain-lain. Kalau di Eropa itu belum pernah ada loh ya tim-tim memakai permainan menyerang dan cantik itu akan jadi juara atau berprestasi. Contoh nyata adalah Spanyol deh. Spanyol itu bisa juara Eropa dan juara dunia cuma mengandalkan gaya tiki-taka. Tiki-taka itu sebenarnya menarik buat dilihat, tapi dalam produktivitas gol ini sangat minim. Tapi yang penting kan mereka bisa menang. Apa hubungannya dengan timnas Indonesia? Dan inilah yang coba diterapkan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Patrick Kluivert coba menerapkan total football di timnas Indonesia dengan alasan 90% pemain timnas Indonesia ini berdarah Belanda. Tapi apa faktanya? Timnas Indonesia malah hancur lebur di tangan Australia dengan total footballnya.
Tapi ketika yang disebut Patrick Kluivert, orang-orang Belanda di timnas Indonesia, diterapkan dengan formasi Catenaccio alias pragmatis yang telah lama dipelajari dan juga diajarkan oleh Sintayong, malah lebih bagus kan? Dan ini sebenarnya tuh udah dibangun oleh Sintayong loh selama 5 tahun ini. Dan formasi-formasi ini memang cocok dengan tipikal pemain-pemain yang ada di timnas Indonesia. Tapi sayangnya lo ya, sayang banget orang-orang pribumi Indonesia itu nggak sabaran. Selain nggak sabaran, orang pribumi Indonesia itu penuh akal bulus. Orang lagi sibuk ngebangun timnas selama 5 tahun dengan formasi andalan, dibilangnya masa udah dikasih bintang-bintang Belanda, senjata-senjata yang tiap tahun terus bertambah, nggak juara-juara. Itu kan kata orang pribumi. Ayo, siapa tuh yang ngomong kayak gitu? Dengan materi yang sangat gemerlap, mewah, bukan lagi materi seperti dulu timnas Indonesia yang dulu, sekarang sudah diperlengkapi, sudah ditambahi dengan pemain naturalisasi yang artinya pemain impor dari Belanda. STY tetap nggak bisa memaksimalkan. Buat kami pribadi, kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, berarti dia ini ada dua hal nih. Yang pertama, dia ini dongo. Yang kedua, dia ini punya maksud tersembunyi. Kenapa dongo? Ya iyalah, dia bilang timnas Indonesia udah dikasih bintang-bintang Belanda, kok nggak juara-juara juga? Ya dongo lah. Coba lihat pemain timnas Belanda nih, pakai full pemain grade A, itu nggak pernah juara dunia. Lah Indonesia dikasih sisa-sisa pemain Belanda yang grade B dan C, ngarepin juara. Contoh paling nyata adalah Jepang. Jepang itu bersama Hajime Moriyasu sejak 2018 loh ya. Tapi apakah sejak 2018 itu Hajime Moriyasu hadirkan trofi pada Jepang? Enggak. 0 trofi lo ya. Hajime Moriyasu dari 2018 sampai sekarang itu nggak pernah hadirkan trofi apapun buat timnas Jepang. Tapi nggak ada tuh di Jepang yang nyuruh Moriyasu out. Kenapa demikian? Sebab sebelum ditangani oleh Moriyasu, timnas Jepang itu nggak punya ciri khas, nggak punya gaya main yang khas. Tapi sejak ditangani oleh Moriyasu, meskipun masih 0 trofi, tapi Jepang punya ciri khas dan selalu disegani oleh dunia. Apa artinya dari dua hal ini? Ya ini artinya kalau pundit Jepang itu ternyata lebih pintar dibandingkan pundit di Indonesia yang cuma bacot tapi tanpa solusi. Oke, ini banyak banget yang minta kami bahas soal turnamen yang akan digelar di Filipina. Kita akan coba sedikit bedah soal turnamen yang akan digelar di Filipina, yakni Good Time Bank Cup 2025. Sebenarnya turnamen apa sih ini? Good Time Bank Cup adalah sebuah turnamen yang digelar oleh salah satu bank terkemuka di Filipina, yakni Bank Good Time. Rencananya adalah digelarnya turnamen ini demi push rank timnas Filipina yang semakin jauh merosot ya. Kenapa dibilang buat push ranknya timnas Filipina? Sebab kalau dilihat dari format dan waktunya, ini gelaran turnamen sih pas banget ya di jadwalnya FIFA Matchday. Jadi kemungkinan di turnamen ini akan ada poin FIFA-nya. Turnamen ini sendiri sebenarnya cuma diikuti oleh 4 tim lu ya. Itu belum termasuk Filipina. Yang diundang itu ada negara Afrika Selatan nih yang rankingnya 57 dunia. Ada Vietnam yang rankingnya 114 dunia. Ada Indonesia yang rankingnya 127 dunia. Ada Singapura yang rankingnya 160 dunia. Dan tuan rumah Filipina yang rankingnya 150 dunia. Nah, kalau turnamen ini cuma diikuti 4 tim, nah sementara yang diundang 4 negara, berarti ini akan ada 1 negara yang dicoret. Nah, siapa negara yang akan dicoret? Yaitu tergantung negara mana yang ikut atau negara mana yang nggak ikut. Kalau 4 tim ini mau ikut semuanya, ya otomatis yang dipilih berdasarkan ranking tertinggi ya Singapura yang kemungkinan akan dicoret. Turnamen ini sendiri rencananya akan terus digelar hingga 3 tahun ke depan. Tapi ya seperti biasalah, bukan Indonesia namanya. Kalau apa-apa itu nggak dibikin pro dan kontra. Belum apa-apa aja udah dibikin. Udah banyak banget komentar-komentar aneh nih. Ada yang bilang, ya mending timnas pakai lapis 2 aja. Mending timnas pakai timnas U23 aja deh.
Mending pakai timnas U17 aja deh dan lain-lain. Alah. Alasan mereka komen kayak gitu katanya karena turnamen ini bentrok dengan round 4, sementara Indonesia kemungkinan main di round 4. Ada, makanya ya kami bilangin sebelum kalian komentar itu ya mendingan cari tahu dulu gitu loh, biar nggak kelihatan banget bodohnya. Jadi gini, biar kalian ini nggak salah paham dan juga nggak ngeblank lah otaknya. Indonesia memang kemungkinan akan masuk round 4 ya. Itu tapi kemungkinan terburuknya loh ya, kalau Indonesia nggak bisa menang lawan Cina dan Jepang. Tapi kan round 4 itu digelarnya bulan Oktober. Sementara turnamen ini digelarnya September. Lah bentroknya di mana? Kemudian yang komentar, udah timnas pakai tim lapis 2 aja. Kalau pemain inti takutnya cedera, ini akan repot nanti di Piala Dunia. Ya nggak salah juga sih. Kami sih setuju aja di ajang ini timnas pakai pemain Liga 1. Tapi siap nggak kalian kalau diejek oleh negara lain kalau jeblok di turnamen ini? Apalagi ranking timnas Indonesia itu akan merosot loh ya kalau jeblok di turnamen ini. Ya kalau pendapat kami pribadi gini loh ya, justru ini tuh kesempatan buat Indonesia. Seandainya Indonesia memang main di round 4, bukankah ajang ini jadi ajang pemanasan nih sebelum lawan tim-tim Arab di round 4? Ingat, round 4 itu lebih sulit loh ya, sebab lawannya adalah tim-tim dari Timur Tengah semua. Kalau ada yang komentar, kan biar tahu kualitas sesungguhnya Patrick Kluivert. Kalau pakai pemain Liga 1 bisa bagus apa enggak? Enggak usah dites Patrick Kluivert. Jelas enggak bagus, 100% yakin saya mah. Kenapa demikian? Sebab lawan Bahrain aja itu bisa menang. Itu bukan karena Patrick Kluivert-nya, karena Alex Pastornya lu ya. Sekarang gini deh, kalau Indonesia ikut turnamen ini terus pakai pemain Liga 1, sementara Alex Pastor nggak punya waktu buat ngelatih pemain-pemain Liga 1, apa nggak jeblok nantinya? Jadi ya silahkan tinggal pilih aja, mau diejek di ASEAN atau nguji racikan Patrick Kluivert, ya itu sih terserah dari PSSI. Lagian kalau buat kami pribadi gini loh ya, timnas Indonesia kalau memang ikut ajang ini kan bisa aja nih pakai pemain-pemain yang jarang ditampilkan sebagai pemain inti nih, seperti mungkin Miss Hilge, Sen Patenama, Pratama Arhan, Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Nathan Choaon dan lain-lain. Apalagi kan Indonesia akan ketambahan beberapa pemain diaspora baru nih, seperti Miliano Jonathan, ada juga Tristan Guijer, juga Jayden Osterwold, Mauro Zilsta dan Jairo Ridwell. Nah, turnamen ini bisa tuh dijadikan ajang buat ngasah nih apakah pemain-pemain ini bisa nyetel atau enggak dengan timnas. Gitu sih kalau pendapat kami. Kita lanjut ke berita klub aja ya. Top scorer Liga 2 Rafinha ini menuliskan di biodata Instagramnya kalau dirinya ini free agent alias bebas transfer. Artinya agen Rafinha ini belum memutuskan nih Rafinha ini akan bertahan di PSIM atau terima tawaran klub lain. Nah, mengetahui hal ini wajar banget nih banyak klub-klub Liga 1 berebut buat mendapatkan tanda tangan Rafinha seperti Persija, Bali, Persib, Dewa United, Arema dan lain-lain. Kalau kita lihat ya, agennya Rafinha ini yakni Marcelo Ribeiro yang asal Portugal ya. Di Liga 1 tuh nggak ada pemain yang di bawah naungan Ribeiro ya kecuali Rafinha. Ya kalau memang dia mau nyarinya sesama Portugal, mungkin nyari tim-tim yang banyak pemain Portugalnya atau pelatih Portugalnya kali ya si agennya Rafinha ini. Tapi kalau secara bisnis ya, PSIM kan satu saham nih dengan Bali United. Ya kemungkinan Bali United paling tinggi peluangnya. Kami pribadi jujur ya, kesulitan mencari data akan kemana si Rafinha ini selanjutnya berlabuh. Tapi kalau tebakan kami, Rafinha ini akan ke tim biru. Dari PSBS Biak, para pendukung PSBS Biak ini lagi bingung nih, kenapa laga PSBS lawan PSS Sleman kok tiba-tiba diubah jadwalnya? Yang awalnya main di Lukas NMB Papua, kenapa dipindahin ke IWD sementara mereka udah beli tiket? Banyak yang bilang ini tuh adalah misi penyelamatan PSS Sleman agar nggak terdegradasi, sebab baik PSBS maupun LIB nggak menjelaskan alasannya kenapa ini venue-nya dipindahkan. Noh, plototin masih bilang Liga Indonesia ini nggak full settingan. Coba kalian pikir secara logika, giliran nih tim yang pengen digulingkan atau nggak disukai sama federasi atau LIB dipaksa main di Papua jam setengah 4 sore yang panasnya mentereng.
Tapi giliran tim yang dimiliki penguasa liga dipindahin kan venue-nya ke Bali. Ada liga dagelan, liga dagelan, liga dagelan dengan penonton yang nggak paham-paham alur dalangnya. Ya wes cocok. Dari PSIS Semarang, pemain PSIS Semarang Eka Febri sampai ngejualin jersey miliknya yang dari tahun 2018 sampai 2023. Hal ini dilakukan oleh Eka Febri karena dia ini udah nggak punya duit buat kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ini banyak yang menanya nih, lah kenapa kalau emang kayak gitu, kenapa nggak dilaporin aja ke FIFA? Emang gampang lapor ke FIFA? Emangnya lapor ke FIFA nggak pakai duit apa? Ya boro-boro buat dana lapor ke FIFA, uang buat makan aja nggak ada kok. Yang harusnya melaporkan ke FIFA itu bukan si Eka Febri, tapi APPI sebagai induk yang menaungi para pemain profesional. APPI yang harusnya lapor ke FIFA. Buat kami lucu loh ya, ini kan PSIS klub, salah satu klub tua loh di tanah air. Tapi kayak klub kemarin sore ya, yo mosok sampai segitunya sih? Apa emang lagi ngetren kali ya klub-klub tua nunggak gaji? Karena kan selain PSIS ada PSM dan Persija, sama-sama klub tua, sama-sama nunggak gaji juga. Ada, ini PSSI nggak adil nih. Harusnya pemain PSIS Semarang nih yang banyak dipanggil ke timnas. Kan lumayan tuh. Kalau main di timnas kan dapat duit daripada di klub nggak dapat duit. Kayak ono pendukungnya tim Oren yang bangganya minta ampun karena pemainnya dipanggil timnas sampai ngeledekin tim biru karenanya pemainnya nggak ada yang dipanggil timnas. Padahal faktanya ini kalau pemain tim Oren ini nggak dipanggil ke timnas ya mereka nggak dapat duit, kan di klubnya ditunggak gaji. Lah pemain tim biru nggak ada dipanggil ke timnas ya woles aja bro, wong gajinya aman lancar, WK. Dari Arema, meskipun dalam jadwal LIB, laga Arema lawan Persebaya ini akan digelar di Stadion Supriyadi Kota Blitar, namun kabarnya pihak Arema mengusulkan pada LIB agar laga ini digelar di Stadion Kanjuruhan yang baru rampung direnovasi. Buat kami ini agak sedikit mengejutkan sih, sebab meskipun kabarnya usulan ini tuh tujuannya agar demi menghormati para korban Kanjuruhan, tapi apakah nantinya kalau laga ini digelar di stadion ini nggak akan membuat luka lama para korban Kanjuruhan ini akan terbuka lagi gitu? Memang sih kalau secara rating TV betul, memang kalau laga ini digelar di Kanjuruhan akan jadi trending topik ya, trending rating ya. Sebab orang-orang pasti penasaran akan seperti apa laga ini digelar di stadion ini lagi setelah 3 tahun lamanya nggak digelar di stadion ini. Tapi kalau secara emosional dan rasa empati ya ini nol empati sih buat kami. Nah gimana pendapat kalian? Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami sajikan di edisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Untuk para channel-channel yang telah mendukung mensupport channel ini dari awal seperti Giga Loga TV, Pemain ke-12, Mamaya Football, PSSI, LIB, dan juga berbagai broadcast lainnya, dan klub-klub seluruh Indonesia yang mendukung channel ini. Kami mengucapkan terima kasih dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh insan sepak bola tanah air. Makanya ikuti terus berita bola sepak bola khususnya Liga Indonesia dan para koreknya hanya di Rio Rasport. Makasih ya yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sekali lagi kami mengucapkan taqabbalallahu minkum. Waminal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.